Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Cari Guru. Pada video kali ini saya akan memberikan 5 tips yang bisa teman-teman gunakan sebelum memilih jurusan di SPMB PKN STAN. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Tips yang pertama itu teman-teman harus mengetahui bagaimana latar belakang dari masing-masing jurusan di PKN STAN atau bagaimana latar belakang dari jurusan yang sekiranya teman-teman minati untuk teman-teman daftar di jurusan yang dimaksud. Oke, seperti yang kita tahu, jurusan dan program studi di PKN STAN itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada akuntansi, di mana akuntansi itu ada 2 program studi atau prodi, kita menyebutkannya prodi, program studi, yaitu ada D3 dan D4 akuntansi. Terus yang kedua itu ada jurusan pajak. Nah, di jurusan pajak ini ada 3 prodi, yaitu ada D3 pajak, ada D3 PPB atau penilai, dan yang ketiga itu ada D1 pajak. Terus yang ketiga itu ada jurusan Bea dan Cukai. Itu ada 2 program studi, yaitu D1 dan D3. Terus yang berikutnya itu jurusan manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ini ada 3, ya, ada 3 program studi. Yang pertama itu ada D3 kebendaharaan, terus yang kedua itu ada D3 manajemen aset, dan yang ketiga itu ada D1 kebendaharaan negara. Nah, ini adalah jurusan dan program studi yang ada di PKN STAN. Oke, nah, selain mengetahui jurusan dan prodinya itu ada apa aja, nah tentunya teman-teman itu sekiranya itu harus minimal tahu gitu, kira-kira mata kuliahnya itu nanti yang akan kita pelajari itu apa aja. Terus lama studinya itu juga harus tahu, kayak misalkan D1 itu kan 1 tahun, tapi kira-kira ada nggak ini, misalkan nih bisa molor apa enggak gitu. Terus kalau D3 itu berapa tahun, terus D4 itu berapa tahun. Nah, itu teman-teman seenggaknya harus tahu gitu, lama studi di PKN STAN itu berapa tahun. Terus yang ketiga itu peluang kerja. Nah, kebanyakan sih anak-anak itu pengen kuliah di PKN STAN karena di PKN STAN ini memang sudah menjanjikan peluang kerja gitu, tapi kita juga belum tahu nih kira-kira nanti kita akan kerjanya itu di bagian apa, kita kan juga nggak tahu gitu. Mungkin ya, ini mungkin aja kalau misalkan kita ambil jurusan akuntansi, nah kita belum tentu kita ditempatkan di bagian negara, bisa juga di daerah itu. Oke, nah yang ada hubungannya dengan yang keempat. Yang keempat ini tentang penempatan kerja. Kira-kira nanti penempatan kerjanya itu kita di mana? Apakah di instansi daerah, ataukah di kota, kabupaten, ataukah di pemerintah pusat? Terus juga penempatan kerja ini juga berhubungan dengan di mana nanti lokasi kita kerjanya itu. Apakah di Pulau Jawa, ataukah di tempat dekat rumah kita, ataupun di berbagai pulau yang ada di Indonesia ini. Nah, seenggaknya kita harus tahu dan harus siap gitu seandainya kita harus ditempatkan di lokasi penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggal kita. Terus yang selanjutnya itu tentang sistem pembelajaran. Nah, kira-kira nanti itu kalau kita kuliah di PKN STAN, kira-kira sistem pembelajarannya itu seperti apa? Ya, ini sedikit gambaran aja, nanti teman-teman bisa mengulik lebih dalam lagi tentang latar belakang dari kuliah di PKN STAN itu kayak gimana. Oke, nah tips yang berikutnya itu setelah teman-teman mengetahui latar belakang dari masing-masing jurusan atau program studi yang ada di PKN STAN, teman-teman itu seenggaknya sudah punya gambaran kira-kira teman-teman itu lebih suka di jurusan yang mana atau di program studi yang mana. Itu apakah ambilnya D1 ataukah D3 ataukah di program studi yang lainnya gitu. Sehingga di sini teman-teman sudah punya gambaran dulu nih, sudah punya gambaran kira-kira mau ambil jurusan atau program studi yang mana.
Terus tips yang ketiga, teman-teman harus mengetahui passing grade dari masing-masing jurusan atau jurusan yang sudah teman-teman minati itu kira-kira passing grade-nya itu berapa. Nah, cara mengetahui passing grade di sini saya memberikan tips. Ini ada 2 tips. Yang pertama itu ketahui jumlah pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya itu berapa. Nah, dari situ kayak kita itu bisa membuat perkiraan gitu, kira-kira nanti kalau jumlah pendaftarnya misalkan itu 10.000, nah berarti kita punya saingan, misalkan yang diambil itu berapa ya, kurang lebihnya 500 mahasiswa lah, 500 mahasiswa, sedangkan yang daftar itu 10.000. Nah kira-kira di situ nanti passing grade-nya berapa, passing grade itu peluang kita untuk lolos itu berapa. Terus yang berikutnya itu cari tahu skor minimal untuk bisa lolos dari masing-masing jurusan. Jadi misalkan teman-teman itu pengen ngambil jurusan perpajakan. Nah di perpajakan itu kira-kira skor minimal untuk lolos agar bisa diterima di program studi perpajakan atau jurusan perpajakan itu skornya minimal berapa. Tentunya juga ini harus teman-teman harus kepo banget, berapa skor minimal yang harus kita peroleh agar kita bisa lolos di jurusan yang kita inginkan. Oke, nah ini ada 2 tips yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara mengetahui passing grade dari jurusan yang kita minati. Terus tips yang keempat ini ukur kemampuanmu itu seberapa. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman gunakan atau bagaimana cara mengukur kemampuan kita. Itu yang pertama itu kita harus mengerjakan sebuah soal dari buku atau kita membuat simulasi sendiri, simulasi mandiri dengan cara mengerjakan soal-soal dari buku. Terus yang kedua kita bisa mengikuti tryout, ya ini bukan TRAY tapi TRY, tryout online maupun offline. Ini udah banyak banget yang menyelenggarakan tryout online maupun offline, silakan teman-teman pilih-pilih sendiri. Terus yang berikutnya teman-teman itu bisa mengikuti bimbel. Nah kalau misalkan teman-teman itu mengikuti bimbel, otomatis teman-teman itu akan mendapatkan fasilitas tryout secara offline, bisa juga online, dan teman-teman juga pasti mendapatkan buku yang berisi tentang soal-soal atau soal prediksi SPMB PKS-an yang tahun inilah gitu. Nah tentunya ini kan tadi kan ada yang mandiri, ada yang juga mengikuti bimbel. Kalau misalkan yang teman-teman itu memutuskan untuk mengerjakan soal-soal dari buku atau melakukan tryout mandiri, kita ngerjakan soal sendiri, itu juga harus menggunakan peraturan yang mirip atau yang sama seperti ujian tes yang sebenarnya gitu. Jadi maksudnya itu teman-teman nggak boleh buka buku, maksudnya nggak boleh buat contekan, nggak boleh pakai stopwatch, nggak boleh pakai alat hitung atau alat bantu hitung dan lain sebagainya itu. Jadi benar-benar harus benar-benar mensimulasikan kalau kita itu sedang mengikuti SPMB PKS-STAN itu. Terus untuk aturan waktunya pun juga gitu, kita misalkan untuk ujian SPMB PKS-STAN itu 120 menit gitu ya, kita harus mengerjakan selama 120 menit itu nggak boleh lebih, kalau kurang justru lebih bagus. Nah dari situ kita bisa mengukur kira-kira kemampuan kita itu seberapa. Nah dari situ kita juga bisa mengetahui kira-kira itu kita lemahnya itu ada di mana gitu. Terus tips yang kelima, nah itu baru kita menentukan prioritas jurusan. Nah tadi kan kita sudah membahas atau kita sudah melakukan beberapa tips yang ada beberapa hal yang tadi itu tentang latar belakang, terus kira-kira itu kita suka yang mana, terus kita sudah mengetahui kira-kira passing grade dari jurusan atau program studi yang akan kita pilih itu seberapa, terus kita juga sudah bisa mengukur kemampuan kita itu seberapa. Nah selanjutnya ini langkah yang terakhir baru menentukan skala prioritas jurusan yang akan kita pilih. Jadi
tentukan saja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman memang pengen memilih di suatu jurusan yang mungkin itu jurusan yang agak susah dimasuki, kayak misalkan jurusan perpajakan atau akuntansi, itu juga lumayan pas Inggrisnya juga lumayan besar. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri benar-benar yang harus matang gitu. Jadi nggak boleh niat yang setengah-setengah, jadi harus benar-benar mempersiapkan diri mulai dari sekarang gitu. Nah, itu tentang skala prioritas. Nah, dari situ nanti skala prioritas sih biasanya kita menentukan pilihan pertama itu yang paling sulit, terus yang pilihan kedua itu yang sedang-sedang, terus yang ketiga itu yang ya seenggaknya itu bisa dikatakan kalau menurut saya sih kalaupun nggak begitu suka nggak apa-apa, tapi ya kayaknya sih semua jurusan itu bagus semua ya. Jadi bebas saja. Yang ketiga itu kayak misalkan seandainya pilihan pertama atau keduanya itu nggak lolos, kita masih punya peluang besar lolos di pilihan yang ketiga. Oke, mungkin itu dulu 5 tips yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara memilih jurusan di PKS tahun 2020. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.